Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Nur Indah Purwaningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Kedung Malang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Di sini saya akan melanjutkan perjalanan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya pada 3 pertanyaan pemantik berikut ini. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk pertanyaan nomor 1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa proses kegiatan pembelajaran yang berpusat hanya kepada guru, atau disebut juga dengan teacher-based learning. Pembelajaran yang berpusat pada guru akan cenderung membuat peserta didik pasif dalam belajar. Peserta didik hanya cenderung mendengarkan, memperhatikan, dan didikte cara belajarnya oleh sang guru. Selanjutnya, peserta didik harus menguasai semua materi ajar yang telah disampaikan oleh guru. Rendahnya motivasi peserta didik sehingga mereka cenderung pasif dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, suasana pembelajaran yang kondusif, tertib, disiplin menjadi titik fokus saya sebagai guru. Peserta didik hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Selanjutnya, guru kurang memahami karakteristik peserta didik, sehingga proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung dengan baik. Hal ini terjadi karena karakteristik peserta didik yang satu berbeda dengan yang lainnya. Pembelajaran terfokus hanya pada ketercapaian KKM dengan cara peserta didik harus memahami semua materi ajar yang telah diberikan dan mendapatkan nilai untuk mencapai KKM yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu mengutamakan perkembangan muridnya atau peserta didiknya pada satu aspek saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain: 1. Merubah pemikiran. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, yakni student-centered learning, merupakan sebuah proses untuk mendorong peserta didik agar terlibat secara aktif, kreatif, dan berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran. Yakni setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Pendidik ibarat petani atau tukang kebun yang merawat sesuai kebutuhan dari jenis tanaman yang berbeda-beda agar dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Seorang guru harus dapat memahami dan menghargai setiap perbedaan karakteristik dari peserta didiknya.
yakni Selanjutnya, setelah saya menyadari mempelajari bahwa modul guru 1.1 bukanlah yang satu-satunya sumber merubah belajar, dari sebab masih ada pertanyaan yang sumber belajar kedua, lainnya, yakni yaitu setelah saya buku dan mempelajari modul lingkungan sekitar. 1.1 yang merubah Dan yang dari terakhir, yakni guru pertanyaan yang bukanlah kedua, satu-satunya penguasa yakni kelas. setelah saya Perlu mempelajari adanya modul kolaborasi yang 1.1 baik dengan yang kepala merubah sekolah, dari orang tua, peserta pertanyaan didik, yang dan kedua, lingkungan sekitar. yakni Yang kedua, yakni merubah perilaku. Menciptakan situasi pembelajaran yang nyaman, menarik, dan menyenangkan. Selanjutnya, memberikan kebebasan belajar pada peserta didik untuk belajar dan menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan potensi masing-masing peserta didik, yakni merdeka belajar. Kemudian, pendidik yang menuntun bukan menuntut, yaitu dengan menuntun anak untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, yakni menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Hal ini berhubungan dengan budi pekerti yang dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas adalah sebagai berikut. Mengintegrasikan permainan tradisional dalam setiap kegiatan pembelajaran. Mengintegrasikan permainan tradisional, selain kita mendidik dan kita juga mengajak peserta didik untuk melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal yang berkebinekaan global. Kemudian, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Menerapkan merdeka belajar dengan memerdekakan peserta didik dalam belajar agar terwujud profil belajar Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, di mana sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang terakhir, yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti peserta didik secara keseluruhan, yaitu pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kodrat anak adalah bermain. Pendidikan sejatinya berhamba pada peserta didik. Perlunya penanaman budi pekerti yang baik bagi peserta didik dalam pendidikan. Demikianlah pemaparan dari saya pada tugas modul 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.